upah pengupas bawang. Pada pidato resmi di sidang tahun MPR kemarin, beliau lagi berusaha menyentuh hati penonton melalui sebuah kisah nyata tentang perjuangan masyarakat kecil. Nah, beliau angkat cerita tentang Ibu Susana, seorang pekerja keras yang berjuang mencari nafkah dari mengupas bawang demi bertahan hidup. Maksud narasinya sih udah dapat banget nih, menyampaikan pesan empati dan kepedulian. Tapi pas masuk ke bagian nominal, beliau menyebut kalau Ibu Susana ini dapat upah Rp700.000 untuk tiap kilogram bawang yang dikupas. Bayangin aja, Rp700.000 per kilogram untuk ngupas bawang. Kalau angkanya segitu, usaha kupas bawang jelas tiba-tiba jadi pekerjaan paling idaman se-Indonesia. Usut punya usut, ternyata ada kekeliruan fatal dalam teks pidatonya. Angka yang sebenarnya adalah Rp700 per kilo, tapi kepleset jadi Rp700.000. Beda jauh banget kan keplesetnya. Kesalahan ini langsung viral dan bikin netizen geleng-geleng kepala. Beli bawangnya aja mungkin cuman puluhan ribu per kilo, masa upah kupasnya ratusan ribu. Meskipun tujuannya baik untuk mengangkat realita rakyat kecil, kesalahan data kayak gini malah bikin pesan utamanya tertutupi sama kehebohan salah ketik. Pelajaran penting banget nih buat tim penyusun teks pidato istana. Karena kadang 1-0 aja bisa bikin cerita berubah jadi lelucon nasional. Menurut kalian ini salah ketik atau emang salah baca? Isu senjata nuklir Iran dan Arab Saudi. Kebayang gak sih lagi asik acara diskusi ekonomi bareng para pengusaha, tiba-tiba pembicaranya meloncat jauh ke topik senjata nuklir. Nah, kejadian unik sekaligus bikin tegang ini sempat ramai pas Presiden Prabowo kembali memberikan pengarahan di hadapan para anggota Kadin Indonesia. Awalnya acara jalan biasa aja layaknya pertemuan bisnis pada umumnya. Tapi di tengah-tengah pidato, suasana tiba-tiba berubah intens saat beliau tiba-tiba masuk ke topik geopolitik yang super sensitif. Beliau secara terbuka membahas isu kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan bagaimana Arab Saudi juga punya keinginan serupa. Buat konteks diplomasi internasional, topik nuklir di Timur Tengah itu ibarat mainan api di gudang mesiu. Sangat rawan dan riskan banget kalau dibahas secara spontan di forum terbuka. Jangan sampai kejadian serupa yang dialami oleh Saddam Hussein terulang lagi. Kepanikan di belakang panggung pun gak bisa dihindari. Saking sensitifnya pernyataan tersebut, mikrofon di ruangan sempat dimatikan untuk beberapa saat. Bikin hebohnya lagi, siaran langsung atau live streaming di saluran YouTube resmi Sekretariat Presiden tiba-tiba terhenti. Lalu video pre-recordnya sempat dipotong dan diedit ulang sebelum diunggah kembali ke publik. Netizen dan para pengamat politik luar negeri pasti langsung bertanya-tanya nih. Banyak yang menilai kalau niat beliau mungkin hanya mau memberi gambaran betapa dinamisnya peta politik dunia saat ini. Tapi karena disampaikan tanpa alur diplomasi yang terukur atau hanya omon-omon asbun, percakapan itu malah terkesan kebablasan dan bikin tim teknis istana sampai harus nyebukin lagi. Orang desa nggak pakai dolar. Mungkin maksudnya mau menenangkan rakyat, tapi malah bikin para ahli ekonomi geleng-geleng kepala. Nah, momen kayak gini sempat heboh pas Presiden Prabowo memberikan pengarahan di depan publik dan melontarkan kalimat orang desa tidak pakai dolar. Awalnya, narasi ini dibawakan dengan nada optimis. Beliau mau menyampaikan pesan kalau masyarakat di pedesaan gak perlu terlalu panik atau pusing melihat nilai tukar rupiah yang lagi naik turun terhadap dolar Amerika. Logikanya sederhana, transaksi sehari-hari di pasar tradisional atau warung tetangga kan tetap pakai rupiah. Maksud utamanya jelas, yaitu pengen menjaga psikologis warga biar nggak gampang cemas sama isu ekonomi global. Tapi begitu pernyataan itu keluar, respon publik khususnya para ekonom dan pengamat langsung ramai nih. Banyak yang menilai argumen tersebut terlalu menyederhanakan cara kerja ekonomi modern. Logikanya, meskipun warga desa nggak pernah pegang uang dolar secara fisik, dampak pelemahan rupiah itu tetap ngetok pintu rumah mereka. Kenapa? Karena banyak barang kebutuhan pokok mulai dari pupuk pertanian, kedelai buat tahu tempe, sampai BBM, rantai pasokannya masih bergantung sama impor yang dibayar pakai dolar. Nah, akhirnya pas nilai dolar naik, harga barang impor ikut melonjak dan inflasi pun merembet sampai ke pelosok desa. Pihak istana kemudian merespon keriuhan ini dengan nyebokin bahwa presiden
sebenarnya adalah mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan memperkuat ekonomi domestik. Tapi ya gitu, karena pemilihan kalimatnya yang kelewat asbun, ucapan orang desa tak butuh dolar ini terlanjur viral dan jadi bahan perdebatan hangat di media sosial. Ndasmu etik. Nah, ucapan yang satu ini pastinya udah nggak asing lagi di telinga netizen. Kalimat singkat ndasmu etik sempat viral banget dan terus jadi topik hangat yang membayangi gaya berpidato Presiden Prabowo. Awalnya, kalimat ini terlontar pas beliau lagi menghadiri acara internal Partai Gerindra pada masa kampanye. Maksud aslinya waktu itu adalah buat memberikan respon santai dan bernada kelakar di depan para kadernya sendiri, khusus merespon berbagai kritik serta pertanyaan bertubi-tubi dari publik terkait isu pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena disampaikan pakai bahasa daerah yang lugas dan mungkin gak dipikirin lagi dampaknya, ditambah lagi rekaman videonya bocor dan menyebar luas ke media sosial. Ucapan itu langsung memicu polemik yang besar. Bagi pendukungnya, kalimat tersebut dianggap cuma sekedar gaya komunikasi spontan, ceplas-ceplos dan gaya khas beliau yang enggan berpura-pura di balik bahasa formal. Namun bagi para pengamat politik, akademisi, dan publik luas, frasa itu dinilai kurang pas dan kurang mencerminkan nilai kenegarawan. Masalah etika dianggap sebagai hal fundamental dalam berdemokrasi. Jadi ketika direspon pakai candaan seperti itu, banyak yang merasa pesannya jadi terkesan meremehkan kritik. Ucapan ini pun akhirnya jadi pelajaran penting tentang betapa besarnya sorotan publik, di mana kalimat yang niatnya cuma gurauan internal bisa langsung berubah jadi diskursus etika tingkat nasional. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Semangat lagi! Jokowi!